Di sliding TVRI dan Kota Solo, Gatot gagal ngetop tinggal olok-olok. Penulis Nina Nur. Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Fleksibilitas itu yang paling penting. Kecepatan itu yang paling penting. Di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Lewat cara saya. Berbagai cara ditempuh oleh seorang Gatot Nurmantio untuk tetap eksis di depan publik. Katanya sih karena dia punya ambisi nyapres tapi tidak kesampaian. Karena dilirik sama partai politik pun tidak. Gatot sebagai balon yang hanya ditiup pakai mulut tapi maunya naik terbang ke atas awan. Gimana mau terbang kalau tidak berisi gas? Ya nggak bisa. Gimana tetap eksis tanpa ada prestasi atau kegiatan yang bersentuhan dengan publik? Ya susah. Kita bandingkan misalnya dengan mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono yang tetap dikenal publik hingga sekarang. Karena keahlian beliau dalam ilmu intelijen sehingga kerap jadi narasumber. Kemudian beliau juga konsisten memerangi radikalisme, termasuk memerangi ormas yang tindakannya merugikan masyarakat. Saya yakin, antara kedua jenderal purnawirawan ini, AM Hendro Priyono jauh lebih ngetop dibandingkan Gatot Nurmantio. Sepanjang tahun ada saja AM Hendro Priyono masuk berita, sementara Gatot, dia hanya muncul dengan satu senjata, yakni isu kebangkitan PKI. Sebuah isu basi yang tidak menarik buat masyarakat. Sebuah isu hantu dengan penampakan lucu. Nggak ada ngeri-ngerinya buat warga masyarakat. Bahkan dalam survei terakhir oleh lembaga SMRC, mayoritas 84% publik tidak setuju dengan isu kebangkitan PKI. Artinya, isu kebangkitan PKI yang dibawa oleh Gatot ini pun dianggap ngadi-ngadi alias mengada-ngada. Dari sini sudah kelihatan bahwa Gatot sebenarnya tidak punya kelebihan lain yang bisa dia pakai agar publik mendengar dirinya. Tidak ada visi membangun ke depan, tidak ada visi pendidikan untuk meninggikan derajat anak bangsa. Begitupun tidak ada visi membangun ekonomi negara ini. Kayak gini kok mau jadi presiden? Nah, karena miskin visi itulah Gatot dengan mudah ditenggelamkan. Bukan oleh Presiden Jokowi tentunya, namun oleh dua faktor yang menohok balik segala argumen Gatot soal kebangkitan PKI, yakni TVRI dan Kota Solo. Kita lihat lagi apa yang dipermasalahkan oleh Gatot. Gatot sangat identik dengan seruan menonton film pengkhianatan G30S PKI. Sejak tahun 2017 ketika masih menjabat sebagai Panglima TNI, Gatot mulai terobsesi dengan film itu. Bahkan sempat memerintahkan seluruh jajarannya untuk menggelar nobar atau nonton bareng film tersebut. Padahal sudah jelas bahwa film itu syarat dengan propaganda Orba untuk mendewakan Soeharto. Film itu pun tidak bisa disebut sebagai film dokumenter. Lebih cocok disebut sebagai dokudrama dengan berbagai bagian yang tidak sesuai fakta. TVRI sebagai pihak yang paling relevan untuk memutar film itu untuk ditonton publik malah membantah promosi Gatot. TVRI menegaskan tidak menayangkan film pengkhianatan G30S PKI pada tahun ini. Alasannya sangat menohok Gatot, yakni film itu dianggap sebagai tayangan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan perpecahan. TVRI berkomitmen untuk memberikan pencerahan dan informasi sehat sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik milik negara. Maklum, pedes nggak itu Gatot di sliding TVRI? Hal kedua yang dipermasalahkan Gatot soal PKI tahun ini adalah soal hilangnya patung mantan Presiden RI Soeharto di markas Kostrad. Dia bahkan membandingkan dengan patung Bung Karno yang ada di mana-mana. Kemudian Gatot menghubungkan hilangnya patung Soeharto ini sebagai bukti bahwa TNI sudah disusupi PKI. Sebuah tuduhan yang sudah dijawab dengan tegas dan telak oleh Pangkostrat Legend Dudung dan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Kita tidak perlu perpanjang lebar membahas jawaban kedua penjaga NKRI ini, karena sudah pasti lebih benar ketimbang tuduhan Gatot yang tidak mendasar. Yang perlu diangkat di sini justru kelucuan yang timbul akibat analisa patung Soeharto ala Gatot itu. Iya, memang ujung-ujungnya jadi lucu. Masa analisa kebangkitan PKI didasarkan pada ketiadaan patung Soeharto. Gatot membandingkan dengan patung Bung Karno yang ada di mana-mana sampai jadi nama jalan. Sementara patung Soeharto dia sebut musnah. Jadi Gatot ini ujung-ujungnya ternyata membela Soeharto ya. Mantan presiden yang disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai kepala negara terkorup di dunia.
Gatot ini mempermasalahkan PKI atau mau jualan era Soeharto alias zaman Oroba. Bahaya dong kalau jadi presiden. Apakah Gatot akan saklek mengikuti kelakuan Soeharto? Jadi senjata makan tuan dong. Nah, buat Gatot yang takut kalau patung Soeharto akan musnah dari negeri ini, Kota Solo bisa menjawabnya. Patung Soeharto ternyata ada di rumah dinas Wali Kota Solo, Gibran. Patung itu cukup besar, ada di teras bangunan rumah. Bersama dengan patung-patung para mantan Presiden RI seperti Bung Karno, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Komplit dan bisa dilihat oleh publik. Dibuat untuk menghormati para mantan presiden yang telah memimpin Indonesia. Patung-patung itu dibuat sekitar 3 tahun yang lalu, berarti di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Toh, kurang apa coba? Masih menuduh patung Soeharto musnah. Sebuah jawaban yang telah dan menohok terhadap berbagai tuduhan yang dilempar oleh Gatot Nurmantio. TVRI dan Kota Solo membuat apa yang dipermasalahkan Gatot jadi terasa lucu. Publik sendiri sama sekali tidak menganggap penting soal kebangkitan PKI. Yang punya bendera PKI bukannya hanya yang suka bakar-bakar bendera itu juga kan? Yakni para kadrun. Tanpa menjelaskan dari mana mereka mendapatkan benderanya. Kiflan Zen menyebut hingga puluhan juta pengikut PKI di Indonesia. Tanpa sanggup memberikan bukti di mana para pengikut itu berkumpul. Siapa-siapa saja atau markasnya di mana. Lah, ini mantan Panglima TNI kok kerjanya membahas PKI melulu. Seperti langganan tiap tahun. Sampai ada lelucon di media sosial bahwa para netizen akan menunggu kemunculan Gatot lagi di tahun depan untuk kembali mengembuskan isu kebangkitan PKI. Gatot pun digambarkan duduk santai seperti di pantai sambil menunggu tahun depan. Bukannya jadi naik pamornya karena membahas kebangkitan PKI dengan keras sampai menuduh-nuduh TNI. Gatot malah jadi bahan lelucon, bahan tertawaan dan bahan hujatan. Bahkan sampai ada elemen masyarakat yang meminta agar TNI menyeret Gatot secara hukum karena tuduhan tersebut. Tuduhan bahwa TNI telah disusupi paham PKI memang harus dipertanggungjawabkan oleh Gatot. Kalau Gatot diam saja dan tidak bertanggung jawab, maka makin tenggelamlah namanya. Ucapkan bye-bye terhadap ambisinya pres yang belum padam itu. Kapokmu kapan? Selalu dari kura-kura.